mulai dari Asprof, klub itu sudah kita sangat banyak waktu kita untuk berkecimpung di dunia sepak bola. Sehingga pada saat kemudian konstelasinya di Jawa Tengah ini memang ada pemilihan, ya kita harus berani memberanikan diri untuk muncul maju menjadi calon ketua. Saya lihat memang Jawa Tengah ini saat ini masih adem ayem, belum ada pergerakan, belum ada langkah-langkah strategis untuk melakukan pembinaan berkelanjutan. Jawa Tengah itu dulu sempat menjadi barometer sepak bola Indonesia. Artinya salah satu lumbung pencipta pemain-pemain timnas. Yang kita lakukan itu adalah perubahan tata kelola sepak bola dengan berbagai argumentasi yang tadi saya sampaikan. Ya. Tapi itu semuanya pun juga tidak akan ada artinya kalau tidak disporting sama semua askap, askot dan klub yang ada di Jawa Tengah. Kalau mau berubah, ya momen saat ini harus kita lakukan. Tapi tujuan saya hanya satu. Dengan hati yang bersih, insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaiki sepak bola Jawa Tengah. Kita kembalikan Jawa Tengah menjadi lumbungnya pemain timnas. Halo Tribuners, berjumpa lagi di program Tribun Topik, Tribun Jateng. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu penting, ini salah satu tokoh olahraga di Jawa Tengah, Bapak Chairul Anwar yang dalam waktu dekat ini akan maju sebagai Ketua Umum Asprov PSSI Jawa Tengah yang pada tanggal 20 Desember nanti akan dilakukan kongres pemilihan. Dan di sebelah kita sudah datang Pak Chairul Anwar. Selamat pagi, selamat siang Bapak. Selamat pagi menjelang siang, Mas Aril dan rekan-rekan Tribuner se-Jawa Tengah. Siap. Pak Chairul, ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Pak Chairul. Tapi ini saya mau tanya dulu Pak, ini kan akan maju sebagai calon ketua PSSI Jawa Tengah. Tapi saya pengen tanya dulu, apakah saat ini masih menjabat sebagai anggota eksekutif komite pusat Pak? Alhamdulillah Mas Aril, jadi teman-teman saat ini saya posisinya masih menjadi anggota komite eksekutif PSSI Pusat. Di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum, Bapak Erick Thohir, sampai dengan tahun 2027. Ya. Siap. Baik, Tribuners. Pak Chairul ini tokoh sepak bola yang cukup sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola Jawa Tengah. Tentunya sebelum menjabat sebagai anggota Exco PSSI Pusat ini, Pak Chairul juga pernah menjabat posisi penting di PSSI Pusat, yaitu Komdis PSSI, dan juga pernah menjadi pengurus di Asprov PSSI Jawa Tengah ya Pak, di tahun 2017, dan juga sempat juga sebagai pengurus PSIS. Dan kami dengan Pak Chairul juga sudah lama sering bertemu ya Pak ya. Sering juga AWD ya Pak ya. Sering diajak Pak Chairul gitu ke luar kota ya Pak. Nah, Pak Chairul, saya pengen tanya Pak, seperti apa sih Pak mungkin kesiapannya untuk maju sebagai ketua PSSI Jawa Tengah ini Pak? Ya, makasih Mas Aril. Jadi pertama kan tentu kita akan belajar bicara terkait mengenai pengalaman, itu penting. Jadi pengalaman di klub sudah kita lakukan dengan cukup waktu yang sangat lama. Terus kemudian di Asprov Jawa Tengah, ya dulu namanya Asprov, hari ini masih Asprov, karena besok sudah berganti. Sudah namanya Asosiasi Sepak Bola Jawa Tengah. Ini sesuai dengan statuta yang baru. Nah, pengalaman di Asprov pun pada sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, atau sekitar tahun-tahun itulah, saya sudah menjadi ketua komite banding. Artinya kalau kita bicara mengenai tata pengelolaannya, regulasinya, itu alhamdulillah mungkin saya sangat paham. Kemudian naik juga akhirnya ke PSSI menjadi Komdis PSSI Pusat. Nah itu pada waktu itu zamannya Pak Iwan Bule ya, saat itu saya menjadi Komdis dan bawa saya juga tim yang melakukan investigasi kali kejadian kejuruhan. Nah artinya dari sisi tata kelolanya kita sangat pengalaman. Kemudian selanjutnya kita jadi eksekutif komite PSSI yang kemudian saya diberi amanah untuk turun ke berbagai Asprov di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita turun. Bahkan kita ada pembentukan Asprov Papua Pegunungan. Itu saya yang membentuk dan saya sebagai PLT saat itu saya selesaikan selama 6 bulan. Selesai Asprov Papua Pegunungan. Artinya pengalamannya sudah cukup banyak ya Pak Chairul ya. Dan ternyata selain mengurus sepak bola, ternyata Pak Chairul adalah Ketua Pertina Jawa Tengah Bapak ya, betul ya Pak? Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah. Jadi gini, kita bicara kalau bicara leadership itu,
berarti kita ditempatkan dimanapun kita harus siap. Ya. Di Pertina Jawa Tengah, saya menjadi ketua Pertina Jawa Tengah, Asprov Pertina Jawa Tengah. Itu alhamdulillah dalam kurun waktu sampai tahun 2027 juga akan berakhir. Kemarin kita sudah bawa atlet juga ke Kejurnas. Alhamdulillah dari 4 atlet yang kita kirimkan ke Kejurnas, 3 dapat medali emas. Satunya kalau nggak salah dapat perak. Nah, itu prestasi yang memang sebelum-sebelumnya memang jarang kita bicarai. Ya, ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ini juga berkat terkait mengenai tata kelolanya di Pertina Jawa Tengah. Artinya itu bisa bisa diaplikasikan di pengurus persepak bolaan Jawa Tengah ya Pak ya? Passion, paham, ya. Jadi gini, kalau leadership itu mau ditaruh dimanapun, sepanjang jiwanya dia jiwa leadershipnya ada, itu insya Allah bisa. Nah, di sepak bola ini justru saya lebih lama mengurus bola dibandingkan mengurus Pertina. Ya, pengurus Pertina itu kita baru 5 tahun saat itu, kemudian terpilih menjadi ketua Pertina, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Nah, berikutnya kita di sepak bola itu saya sudah aktif sejak tahun 2006 kalau tidak salah ya. Saya sudah aktif itu. Mulai dari Asprov klub itu sudah kita sangat banyak waktu kita untuk berkecimpung di dunia sepak bola. Sehingga pada saat kemudian konstelasinya di Jawa Tengah ini memang ada pemilihan, ya kita harus berani memberanikan diri untuk muncul maju menjadi calon ketua. Pak Khairul, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi dasar atau yang melatar belakangi Pak Khairul maju sebagai ketua Asprov PSSI Jawa Tengah? Apakah ada permasalahan atau mungkin ada hal yang pengen Pak Khairul ingin kembangkan ya dari sepak bola Jawa Tengah, melihat potensi-potensi Jawa Tengah ini, Pak? Ya, itu pertanyaan bagus, basic banget pertanyaannya. Kenapa sih kok saya kepengen maju jadi ketua Asprov PSSI Jawa Tengah? Ya. Ingat, kalau kita bicara sepak bola, pasti akan kita bicara pengalaman di dalam mengorganisir sebuah federasi, ya, sebuah organisasi. Waktu saat ini saya menjadi ketua DPC Pradi Semarang, 1.400 anggota kurang lebih juga kita kelola dengan baik dan benar. Menjadi ketua Pertina pun juga sudah kita kelola dengan baik dan benar. Nah, sekarang ini maju menjadi ketua Asprov, tentunya saya itu sudah kita lakukan survei. Survei kita bukan di Jawa Tengah. Saya surveinya di berbagai Asprov. Yang tadi saya katakan, saya ke Jawa Timur, ke Jogja, ke Jakarta, kemudian kita ke Papua, ke Ambon. Semua kita lakukan. Kenapa sih mereka-mereka ini kok pertumbuhannya sepak bolanya bagus? Ya, Jawa Timur udah nggak kita ragukan lagi lah. Jawa Timur ini kan bagian dari kiblatnya sepak bola. Ambon, itu kalau kita bicara Ambon, semua pemain timnas itu nggak pernah lepas dari putra daerah sana. Terus kemudian DKI juga nggak pernah berhenti melahirkan. Jawa Barat juga sama. Jogja ini sudah bergeliat juga. Saya lihat memang Jawa Tengah ini saat ini masih adem ayem. Belum ada pergerakan, belum ada langkah-langkah strategis untuk melakukan pembinaan berkelanjutan. Termasuk target. Sekarang kita mau bicara nih, besok 2028 ada PON. Kita juga belum dengar apapun yang harus dilakukan. Nah, ini dari semua ini kemudian kita tergerak untuk berbicara bagaimana kita harus melakukan tata kelola sepak bola Jawa Tengah. Kalau saya hanya statement di luar mungkin tidak bisa. Makanya saya harus berada di dalamnya. Saya harus menjadi pengurus di dalamnya, menjadi ketua di dalamnya untuk melakukan tata kelola ini. Artinya kondisi sepak bola Jawa Tengah ini sebetulnya masih banyak yang perlu dikembangkan ya Pak ya. Masih banyak potensi yang masih perlu dimaksimalkan lagi Pak. Dan Pak Khairul melihat ternyata selama ini masih belum maksimal ya Pak ya. Dan kalau melihat visi misi sendiri bagaimana Pak Khairul? Ya, Jawa Tengah itu dulu sempat menjadi barometer sepak bola Indonesia. Artinya salah satu lumbung pencipta pemain-pemain timnas itu rata-rata berangkat dari Jawa Tengah. Di mana terserah kabupaten kotanya, tapi di Jawa Tengah itu dulu menjadi lumbungnya pemain timnas. Ya. Salah satu kiblatnya pun juga Jawa Tengah. Sekarang kita hampir kan melihat tidak terdengar. Saya berada di eksekutif komite PSSI Pusat. Ada lagi teman kami juga di Jawa Tengah, Mas Muhammad juga dia sebagai anggota eksekutif komite. Tapi kita ini turun ke bawah, ke daerah. Kita cek kenapa sih kok terjadi seperti ini. Makanya setelah kita tahu di bawah seperti itu, kita sudah dengar semua dari askap-askot problematikanya. Pertama yang harus dilakukan yang akan menjadi program kami, yang pertama itu adalah perbaikan sumber daya manusianya. Ini penting, SDM. Ya. Karena
SDM ini harus dikelola, kemudian dilakukan pelatihan secara berkesinambungan. Kontinuitasnya ini harus dilakukan. Kaitan SDM yang akan menjalankan roda organisasi di Jawa Tengah. Nah, setelah SDM, yang kedua yang harus kita betul-betul perhatikan juga terkait mengenai terkait kualitas kompetisinya. Kompetisi, kalau kita bicara kompetisi ini kan kita pasti bicara fairness, keadilannya ada. Kompetisi ini kita bicara harus ada yang bisa dijual. Ya, bukan ditransaksikan hasil pertandingan, bukan. Artinya di Jawa Timur kompetisi berjalan itu mereka tidak melakukan pembayaran. Berbiaya murah. Di Jawa Tengah pendaftaran aja sudah 12 juta. Ini juga kita karena hasilnya dari turun ke bawah. Kadang tim hanya main 3 kali selesai. Ini harus kita perbaiki. Kualitas kompetisinya. Nah, siapa yang bisa melakukan? Ya, yang setelah kita melihat survei semuanya kita lakukan ke bawah, ini harus kita lakukan. Ya, perangkat pertandingannya, ditingkatkan kualitasnya. Jawa Tengah ini dulu pada era lampau, semua perangkat pertandingan Jawa Tengah tidak pernah lepas. Selalu ada di level nasional. Sekarang bisa dihitung dengan jari. Sama Jogja aja bahkan kita kalah. Apalagi kita bicara Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Nah, ini harus kita tingkatkan. Ya. Kalau kita nggak mau ketinggalan ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya kaitan transparansi tata kelola keuangannya. Federasi atau organisasi ini harus dikelola dengan pola transparansi, accountability-nya, dan juga yang terpenting adalah fairness-nya. Publik, masyarakat, atau bahkan anggota-anggota dari PSSI Jawa Tengah mereka harus tahu. Mereka harus bisa melihat terkait mengenai tata kelolanya di kita. Ya. Apakah juga misalkan ya Askap-Askot tahu nggak sih kalau PSSI memberikan bantuan setiap tahun ada 400 juta. Ada 500 juta. Tahu nggak? Saya nggak ngerti. Apakah ini kemudian juga sudah terbuka di opening kepada anggota-anggota? Kita belum tahu. Nah, ini ke depan tentunya kan harus diperbaiki kaitan tata kelolanya. Ya. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita sempurnakan. Ya. Kalau saya rubah total kan tidak mungkin, harus kita sempurnakan. Nah, kemudian yang terakhir ini kan kita akan bicara. Kalau kita mau maju itu kan kita harus ada target, Mas Ariel. 2028 itu kita ada PON, kalau nggak salah itu di NTT-NTP ya. Ya. 2028. Sampai dengan detik hari ini saya belum pernah dengar Jawa Tengah itu mau apa sih 2028. Kan gitu kan? Terakhir kalau tidak salah kita berprestasi itu 2012 itu pun dapat perunggu. Setelah itu kita hilang, tenggelam. Nah, ini kita harus mulai bergerak ini. Bergerak nggak bisa seorang Khairul sendiri. Harus menyeluruh kepada seluruh stakeholder. Baik eksekutif, legislatif, termasuk juga kepada seluruh pengurus di Askap-Askot dan klub. Tata kelola ini yang akan kita sempurnakan. Nah, kemudian terakhir juga harus kita menggandeng pihak ketiga. PSSI apakah bisa sih berdiri sendiri tanpa menggandeng stakeholder dari pemerintahan? Oh, tentu kita bisa mandiri. Tetapi semua stadion milik siapa? Nah, ini butuh kita kerjasama itu. Yang kedua, terkait mengenai keterlibatan pihak swasta di tata kelola sepak bola kita. Kenapa sih Jawa Tengah ini tidak bisa meng-hire sponsorship berlakunya kompetisi di Liga 4 di Jawa Tengah? Padahal ini kan potensinya luar biasa. Kita sudah turun di hampir semua Askap-Askot di Jawa Tengah. Hampir semua kita sudah turun. Mereka juga meminta, Pak Khairul, kenapa ini kok nggak bisa digandeng pihak swasta? Ini penting, Mas. Ini yang akan kita lakukan. Supaya meminimalisir biaya kompetisinya. Dan bukan menjadi beban dari klub. Nah, ini yang harus kita bagian program yang harus kita nanti jalankan, Mas Ariel. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya dalam beberapa waktu terakhir juga Pak Khairul sudah menampung ya Pak berbagai aspirasi dari teman-teman di daerah seperti itu Pak ya. Alhamdulillah, karena tadi saya sampaikan saya sudah turun ke bawah, udah kita banyak mendengarkan dari para pelaku-pelaku yang ahli di bidangnya di Jawa ini, Jawa Tengah. Askap, Askot, dan beberapa klub semua. Keluhannya sama. Pak, kompetisi Pak, kok kenapa mahal? Oke, ini catatan yang harus diperbaiki. Pak, terkait mengenai transparansi, oke, ini juga catatan yang harus diperbaiki. Kemudian yang lainnya terkait harmonisasi komunikasi.
tata kelola sepak bola itu tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi tetap dari bawah ini juga harus ditampung isunya ke atas. Hmm. Statuta, roh kita itu adalah statuta PSSI. Kemudian turunannya adalah peraturan organisasi. Apakah ini sudah terdistribusi pemahaman isinya kepada askap-askot dan klub ke bawah? Ini harus transformasinya harus real dan mereka harus paham tata kelolanya. Nah, berikutnya adalah keberagaman. Maaf, di dalam federasi Asprof, Askap Askot ada namanya badan yudisialnya. Ya. Badan yudisial ini terkait komite disiplin, komite banding. Rohnya dia untuk menjalankan pekerjaannya adalah kode disiplin. Nah, saya kebetulan adalah bagian yang mereform kode disiplin tahun 2025 dan juga yang membuat statuta PSSI dan juga sekaligus peraturan organisasi. Jadi saya sangat paham kaitan masalah itu. Nah, saya dengar keluhan di daerah, Pak, dendanya mahal-mahal. Wow. Nah, mereka mereka mengeluhkan. Nyebutnya berapa, Pak? Dendanya mahal, ada yang sampai 30 juta. Saya bilang, ini level pembinaan Liga 4. Kalau dendanya mahal-mahal, bagaimana dia hidup? Iya, Pak, betul. Wong dia ini untuk menjalankan itu terus bakar duitnya sendiri gitu kan. Nah, sebetulnya di kode disiplin itu kalau ada sepemahaman sampai ke level bawah itu, ya, makanya itu harus ada FGD terkait kode disiplin dengan mengundang para anggota kode disiplinnya di Askap Askot harus dibawa oleh Asprof, dikasih pemahaman karena penerapan sanksinya. Karena di dalam kode disiplin itu sanksinya itu ada gradasi. Ini lihat kompetisinya liga apa. Liga 1 oke, sesuai statuta, sesuai kode disiplin. Liga 2 sesuai. Liga 3 dipotong sekian persen. Liga 4 ini harus bertoleransi tinggi. Hukumannya setahu saya itu mungkin nggak nyampe segitu. Tapi ini kenapa bisa masing-masing daerah kok bisa tinggi-tinggi? Karena mereka nggak diberi pemahaman kaitan regulasi kode disiplin itu hukumnya harus dengan cara bagaimana, ukuran nilainya harus seperti apa. Ini yang harus disamakan persepsinya. Nah, termasuk tata kelolanya, Mas, tata kelolanya. Jadi Askap, Askot, kemudian klub itu sekretarisnya mereka harus clear nanti dengan Aspro. Pak Khairul jika nanti terpilih ya, mungkin untuk program jangka panjang dan jangka pendeknya kan pasti ada, Pak. Ya. Bagaimana, Pak? Mungkin yang jadi prioritas dulu mana, Pak, nanti seandainya nanti terpilih sebagai ketua Aspro PSSI yang baru? Oke, andai kan terpilih jadi ketua PSSI Aspro Jawa Tengah ya. Pertama kan kita bicara nih, aku kasih contoh aja kecil. Kenapa masa kepemimpinan kita di eksekutif komite, kita membuat program melakukan naturalisasi pemain. Nah, ini saya yakin publik sudah sedikit banyak paham. Naturalisasi pemain itu digunakan hanya untuk pemantik, supaya tumbuh pergerakan dari bawah sepak bola kita. Semua kelompok usia. Nah, sudah terjadi, prestasi kita naik, dari bawah ini juga sudah pergerakannya luar biasa nih. Hampir semua kabupaten kota bergerak semua. Ini udah berhasil. Nah, di PSSI Jawa Tengah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan semacam target yang akan kita lakukan. Pertama, itu adalah menyangkut kita PON mau apa. Ya, itu harus saya clearkan dulu ke publik. Ya. Nah, setelah itu kita baru bicara terkait tata kelola dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya berharap pada saat kita terpilih saya mau kumpulkan semua. Mereka Askap Askot dan juga klub. Kita akan bantu mereka untuk membagikan bola. Kita nih sedang nyodok nih sebab ada bantuan bola nih ke FIFA. Oke. Alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti akan turun. Ya. Ini program dari pusat ya, Pak ya? Program pusat ini harus kita sodok juga supaya bisa turun ke bawah. Ya, itu pertama yang kita lakukan. Untuk pantik mereka supaya bergerak di bawah. Kita stimulasi kita kasih bola. Nah, habis itu mereka akan bergerak semuanya. Baru kemudian kita bicara tata kelolanya. Kita akan perbaiki bareng-bareng. Saya akan ajak ngomong secara formal kepada klub Askap Askot Jawa Tengah. Meskipun ini kita udah turun. Nah, itu yang kita lakukan dulu. Siap. Ya. Baik, Pak. Pak Khairul, artinya, tapi saya tadi cukup tertarik, Pak, tentang sepak bola Jawa Tengah di ajang PON. Ini kalau dalam beberapa PON terakhir ini kan boleh dibilang hanya sebagai partisipan ya, Pak. Ariel kan lebih tahu nih, karena kan mesti nempel terus kan kalau ada kegiatan event PON kan. Dan terakhir waktu di Aceh kan mereka hanya boleh dibilang ya cuma sampai babak grup saja, Pak. Nah, Pak Khairul, kalau menurut pandangan Pak Khairul ini sebetulnya sudah harusnya sudah dibentuk dari
sekarang atau seperti apa Pak? Dan ini akan menjadi program prioritasnya Pak Khairul Ya, atau seperti apa nanti Pak? Liga 4 ini baru bergulir. Hmm. Ya, disinilah tim pencari bakat harus sudah turun. Ya, ini harus sudah turun. Harus sudah mulai dibentuk embrio-embrionya. Karena kita bicara 2028 kan masih sekitar 3 tahun 3 ya. tahun. Nah, cukup untuk membentuk tim tangguh untuk persiapan PON. Ya, tapi harus mulai dari sekarang mas startnya. Kalau enggak kita lewat. Ya. Terus bagaimana nanti pasca ini pembinaannya seperti apa? Harus continue. Karena ini target harus prioritas. Yang kedua kita harus ajak ngomong stakeholder dari pemerintah. Kita nggak bisa pisah. Ya. Karena kita bawa nama daerah. Ya. Kita minta supporting juga dari mereka. Apapun bentuknya. Ya, kita minta supporting itu. Nah, ini sinyal ini kalau kita udah dapat ya sudah kita tinggal jalan. Siap. Ya. Seperti itu Pak ya. Dan ini Pak Khairul, beberapa waktu lalu saya mengutip statement Pak Khairul ini pada saat menghadiri peluncuran program FIFA Women's Football Campaign di Ambon. Pak Khairul bilang bahwa potensi sepak bola wanita ini cukup bagus, termasuk juga di Jawa Tengah. Nah, bagaimana Pak? Mungkin ada perhatian khusus nanti untuk sepak bola Jawa Tengah Pak? Sepak bola putri. Kita kenal ada namanya Jarum Foundation. Jarum Foundation ini sebuah aktivitas swasta sosial yang mereka memang bergerak luar biasa supporting program timnas sepak bola wanita. Kemudian muaranya mereka adalah Piala Pertiwi. Kelompok usia ya kita bicara. Kemarin sudah kita hadir mewakili ketum di Kudus. Di situ juga saya berbicara sama stakeholdernya dari Jarum Foundation. Ini saya mau adopsi untuk Jawa Tengah. Kira-kira kalau untuk brand Jawa Tengah siap support apa tidak? Pada prinsipnya mereka ini akan support sepanjang untuk kepentingan tata kelola sepak bola wanita. Mereka yang lakukan. Ya, dari Jarum Foundation. Nah, ini kita tinggal follow up aja tidak lanjut. Ya. Terus kemudian ada yang namanya FIFA Forward itu yang kemarin di Ambon. Memang itu kegiatannya itu kan setiap tahun mungkin ada dari bantuan FIFA. Kemarin itu sebetulnya mau kita tarik ke Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah belum siap sama sekali. Makanya kita akhirnya kan ke Ambon. Nah, yang hal kayak gini ini, momen-momen kayak gini harus kita bisa maksimalkan, kita tarik ke Jawa Tengah. Dan terkait untuk pembinaan sepak bola usia dini sendiri gimana Pak Khairul? Mungkin akan punya program khusus lagi untuk program sepak bola usia dini Pak? Jadi beberapa saat lalu saya menghadap Pak Gubernur. Jadi saya, Pak Erick Thohir, Pak Ketum, kemudian menghadap Pak Gubernur. Kita diskusi tata kelola sepak bola di Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Gub itu merespon positif untuk kegiatan kompetisi di Jawa Tengah. Nah, nantinya ini yang akan kita prioritaskan adalah kelompok usia, Mas, untuk tata kelolanya. Kompetisi 17 sampai U12, ini harus kita prioritaskan. Kabupaten kota harus bisa menjalankan program ini. Dan kita minta supportingnya juga dari ASKAP. ASKOT itu dari pemerintah kabupaten kota. Mereka harus bantu supporting. Kalau hanya mengandalkan pengurus di kabupaten kota, kasihan mereka. Nah, termasuk kita akan meng-hire pihak swasta. Jika kemudian mereka bisa support dari sisi pembiayaan, ya kita pasti distribusikan kepada mereka yang di daerah. Ya. Itu prioritasnya untuk bisa kita lakukan. Baik, Pak Khairul. Oh ya, Pak Khairul, tadi saya lupa menanyakan. Tadi kan Pak Khairul sudah bertemu dengan beberapa atau mungkin dari ASKAP dan ASKOT di Jawa Tengah ya Pak ya. Dan sebelumnya yang menjadi harapan untuk ke depan seperti apa Pak untuk sepak bola Jawa Tengah Pak? Eksekutor pelaksanaan program itu bukan di Asprof. Eksekutornya adalah di kabupaten kota. Saya turun kemarin ke beberapa ASKAP-ASKOT itu saya selalu bicara. Pemeran utama pembinaan tata kelola sepak bola itu adalah dari ASKAP dan ASKOT. Kalian adalah pelaku utamanya nantinya. Jawa Tengah itu adalah memfasilitasi. Tentu karena kita memfasilitasi kita harus mencari solusi problem apa yang ada di kabupaten kota. Satu terkait masalah pembiayaan. Yang kedua mengenai perangkat pertandingan. Kalau ada problem apa, ini harus kita sempurnakan. Karena kalau kemudian perangkat pertandingannya sudah berpihak, ini jadi masalah. Nah, makanya supaya ini bisa berjalan semua, ini nanti pertama yang akan kita lakukan, mengumpulkan mereka untuk kita bicara dari hari ke hati. Ayo, kalau kalian mau maju, mau berubah, kita lakukan bareng-bareng. Tidak bisa Asprof melakukan sendiri. ASKAP, ASKOT harus bergerak bersama. Alhamdulillah kita turun kemarin, mereka supportingnya sama. Cara berpikirnya sama. Yang penting Pak, jangan sampai ada jarak antara kita dengan Asprof. Saya bilang, PSSI itu kita di Jakarta itu nggak ada jarak dengan Asprof, dengan klub-klub itu kita nggak berjarak. Silahkan, kita mau komunikasi setiap saat itu anytime. Nah,
ini yang harus dilakukan di Jawa Tengah. Karena keluhan mereka salah satunya, Pak, kita kalau mau ngadap ke Asprof itu kayak mau ketemu pejabat, itu sulit untuk ketemu. Ini keluhan. Nah, ini yang harus paradigmanya kita rubah. Baik, Pak. Kita pelayanan, Siap. sempurnakan pembinaan, kompetisi berjalan, hasil kita capai. Buktikan nanti dengan cara apa? PON harus bisa kita raih. Paling tidak itu kan yang harus kita lakukan. Siap. Jadi sudah menyiapkan banyak program ya Pak untuk kemajuan sepak bola Jawa Tengah ya Pak. Ya. Untuk pemilihan nanti tanggal 20 Desember Pak ya? Ya. Di Semarang ya Pak? 20 Desember, tempat kita belum terkonfirmasi, ya kita hanya berdoa sajalah. Kalau memang ini untuk kepentingan bersama-sama pembinaan tata kelola sepak bola yang baik, kemudian kita harus melibatkan pihak swasta untuk ikut berkecimpung juga, ya kita harus juga bersiap diri untuk memperbaiki diri. Nggak bisa dengan pola-pola kemudian karena saya ketua, kemudian saya enaknya sendiri, nggak bisa. Semua harus sudah mulai terbuka, kemudian transparansi, Mas, itu yang harus diprioritaskan. Baik Pak. Ya. Pak Khairul, mungkin apapun yang terjadi di tanggal 20, apa yang menjadi harapan besar dari seorang Pak Khairul untuk sepak bola Jawa Tengah Pak? Yang kita lakukan itu adalah perubahan tata kelola sepak bola dengan berbagai argumentasi yang tadi saya sampaikan. Ya. Tapi itu semuanya pun juga tidak akan ada artinya kalau tidak disporting sama semua askap, askot, dan klub yang ada di Jawa Tengah. Kalau mau berubah, ya momen saat ini harus kita lakukan. Ya, pemerintah sudah mulai membuka diri. Silakan sewa stadionnya, silakan kelola stadionnya. Askap, askot sama. Terus kemudian kalau swasta sudah bisa kelola, kita tarik yang pihak swasta sponsorship. Bank Jateng harus kita libatkan, Mas. Bukan malah Bank Jateng sponsori ada di luar provinsi. Oh, itu gimana Pak? Iya. Jadi kan saya kan juga dengar nih ada salah satu sponsor kebetulan dari Bank Jateng juga nyponsorinya di provinsi lain. Oke. Nah ini yang saya yakin lah, itu hanya karena komunikasi aja yang belum dilakukan dengan baik. Ya. Kalau pasti itu sudah dilakukan komunikasi, nggak mungkin karena Bank Jateng itu adalah produk Jawa Tengah. Jadi dia akan bantu support lah untuk Jawa Tengah. Termasuk perusahaan swasta lain. Ya. Siap. Ya, gitu Mas Ariel. Baik Tribuners, demikian kita sudah cukup banyak mendengar ya program dan visi misi dari Pak Khairul untuk maju sebagai calon ketua Asprof PSIS Jawa Tengah, dan pada tanggal 20 Desember nanti akan digelar kongres pemilihan di Semarang, dan kita tunggu saja nanti seperti apa nanti hasilnya. Tapi saya mau sebelum menutup ini saya pengen minta closing statement dari Pak Khairul. Monggo silakan Pak. Oke, Mas Ariel terima kasih. Jadi para pemerhati sepak bola Jawa Tengah, para voter, askap, askot, dan juga klub, para pengambil kebijakan di eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Saya hanya berbicara bahwa pertama kalau kita mau tata kelolanya baik, harus berangkat dari hati dulu. Inna malu beniat kita untuk apa? Saya mau maju menjadi ketua Asprof untuk apa? Saya tidak berkepentingan dari sisi yang lain. Saya juga ada pekerjaan yang lain. Tapi tujuan saya hanya satu. Dengan hati yang bersih, insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaiki sepak bola Jawa Tengah. Kita kembalikan Jawa Tengah menjadi lumbungnya pemain timnas. Marwah itu ada, harus kita tingkatkan, kita wujudkan dalam bentuk hasilnya. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan bisa kita mengembalikan lagi Jawa Tengah ke titik seperti dulu menjadi lumbung pemain timnas. Tugio-tugio yang lain harus lahir. Ribut Waidi juga harus lahir kembali. Ya, kita lihat pada saat tanggal 20 Desember nanti, apakah kemudian masyarakat mempercayakan ke kami atau bagaimana, kita lihat nanti hasilnya. Berhasil, alhamdulillah, tidak berhasil juga tidak ada masalah. Yang penting tetap untuk sepak bola Jawa Tengah tetap diberikan yang terbaik. Ya. Terima kasih Pak Khairul Anwar. Oke. Sukses selalu Pak. Amin Mas Ariel. Supportnya terima kasih dari teman-teman Tribun. Siap, terima kasih Pak. Thank you. Thank you Pak.